Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk nafas hidup dan kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk kami hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, semua karena kasih karunia. Terima kasih untuk belas kasihan Tuhan hari ini juga. Kami adalah lagi dalam ibadah embun pagi yang sungguh memberkati kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami ada dalam penantian untuk membacakan firman Tuhan dan acara untuk mendengarkan firman juga. Kami percaya makanan rohani hari ini yang akan kami terima akan memberkati kehidupan kami, membangun iman kami untuk lebih sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, agar hidup kami berkenan dalam kasih karunia Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dalam perkenanan Tuhan. Ibadah kami hari ini, kami diberkati, kami mendapatkan kekuatan baru. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nita Manurung. Iya, silakan Bu Ayu Anggra ini nanti dilanjutkan oleh Pak Agung ya. Silakan. Ayat 1 sampai dengan 38. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Azaria, anak Amazia, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yebleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu? Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel. Dan terjadilah demikian. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu
Menahem bin Gadi dari Tirza, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria, Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul, Raja Asyur, datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana, di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahnya, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekahya, anak Menahem, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye, serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya, dari riwayat Pekahya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Direbutnyalah Iyon, Abel Bet-Maakah, Yanoah, Kedes, dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkatnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia
dibunuhnyalah dia. Kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, raja Israel, Yotam, anak Uzia, raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata,
bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih para lektor hari ini, Bu Ayu Anggraini dan Pak Apul Siahaan. Terima kasih sudah membacakan bacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paul Zhang, dengan judul Ajaran Agama yang Sesat. Kepada Pastor dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan, dan selalu setia ya. Sebentar, ini ada yang salah videonya. Oke, udah beres ya. Oke, ini saudara,
banyak kali kita punya anggapan-anggapan keliru ya, anggapan-anggapan keliru ya dalam ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita otaknya bercampur aduk dengan ajaran-ajaran agama ya. Ajaran agama itu berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Ajaran agama itu adalah pendapat orang-orang yang ada di dalam agama itu. Nah, itu ajaran agama. Kristen termasuk ya, ada agama Kristen. Orang-orang ya anggapan-anggapan para pendeta yang seringkali nggak ditulis di Alkitab. Ya, banyak kali itu ya. Saya sering dengarkan pendeta-pendeta khotbah itu ya. Ya, dia begitu semangat sekali ya. Sementara itu nggak tertulis di dalam Alkitab yang diajarkan itu. Misalnya contoh, ya, kalau kamu berdosa, kamu sakit ini karena berdosa, nah itu loh, ya. Sakit kamu ini miskin karena banyak dosanya. Kamu ini apa namanya mengalami bangkrut karena kamu banyak dosanya. Nah, itu matinya mengerikan karena banyak dosanya. Nah, misalnya begitu ya. Ada pendeta yang matinya mengerikan ya, atau usia umur 50 udah meninggal tuh pendeta. Wah, pendeta meninggal umur 50 ini pasti ada dosa ini. Misalnya ya, saudara ya. Dan ada banyak sekali nih, misalnya ada orang yang tadi ya, ada orang sakit itu ya, buta, terlahir buta, oh ini kutuk turunan, wah gitu ya. Saudara pernah lihat nggak ada orang buta, punya anak buta, terus cucunya buta, saudara? Itu ada ya, di Tegal itu ya, dia buta, suami istri, anaknya buta juga, saudara. Lalu punya ini katanya buta lagi ya, turunan, ada segala macam ya, kutuk turunan, katanya harus dipatahkan. Saudara percaya itu? Saya nggak percaya, saudara ya. Ya, kalau ya saudara ya ada sesuatu yang kita tidak bisa menjelaskan, ya maka kita tidak bisa mendului ya seakan-akan itu apa kita yang sok tahu jadi Tuhan ya. Saudara, saya kasihan sekali ya, banyak framing ya, banyak framing ya yang dilakukan oleh manusia beragama. Di Eropa dulu sama ya, anak-anak itu ada yang cacat ya, lalu dibully sama temennya karena dulu Eropa itu kan beragama ya. Lalu dibully sama temennya ya karena cacat. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya kena sipilis, saudara. Ya dulu itu karena sipilis itu adalah penyakit yang mengerikan di Eropa ya, karena mereka itu pergi ke mana-mana ke seluruh dunia. Lalu si laki-lakinya ini dari pelabuhan ke pelabuhan, ada perempuan gini, ada perempuan model gini, dicoba semua, saudara ya. Lalu itu sipilis itu dikutuk sama Tuhan. Nah itu dikutuk sama Tuhan nggak itu, saudara? Ya bukan. Ya saudara ya, bukan dikutuk sama Tuhan. Tuhan Yesus menjelaskan. Guru, itu orang tua yang dosa siapa tuh? Orang tuanya kah atau siapa yang dosa itu? Tuhan Yesus sering menjawab dengan hal yang tidak terduga ya. Ya bukan salah siapa-siapa. Nah itu ya. Sama ya ketika orang-orang ini kena sipilis, wah itu karena dosa ini. Lalu itu banyak yang kena sipilis. Sama-sama kepelacuran tapi tidak kena sipilis. Karena dia pintar, misalnya kan. Yang ini kena sipilis, kenapa? Misalnya begitu ya saudara ya. Jadi ada satu penjelasan konsekuensi ya saudara ya, ada konsekuensi. Ada orang-orang yang kelihatannya kok hidupnya di dalam hedonisme, saudara, di dalam cabulan segala macam, tapi nggak berdosa, ya kan? Apa tidak terkena hukuman? Malah Daud bilang kan, loh, Alkitab sendiri menjelaskan loh, Daud nyaris aku itu jatuh gara-gara orang fasik itu hidupnya itu tidak karu-karuan, tapi mereka baik-baik saja, sementara aku hidupnya dijaga benar-benar, salah dikit kena masalah, saudara. Nah, saudara, itulah ajaran agama yang salah, bahwa kamu ini kan pasti begini, ada ya langsung dijatuh begitu ya, saudara ya. Anda harus mengamati pengamatan yang amat sangat, saudara. Harus mengamati. Banyak pendeta khotbah asal bunyi, asal jeplak, ya termasuk ustadz segala macam ya. Gampang sekali, oh ini pasti karena kita ini berdosa, ini karena begini. Karena gampang sekali yang ngomong berdosa ya, saudara ya. Saudara kalau apa terus berdosa terus Tuhan menghukum begitu, rasanya kok Tuhan itu geblek, saudara ya. Saya bilang Tuhan itu geblek. Ya, Tuhannya orang ini maksudnya, bukan Tuhannya saya. Kalau Tuhannya saya mah nggak begitu, saudara ya.
Tuhan saya itu adalah sebuah aksi dan konsekuensi. Ya. Tuhan saya itu adalah sebuah aksi dan konsekuensi, kemudian konsekuensi, lalu bagaimana kita meresponnya. Itulah Tuhan yang ajarkan, itulah ajaran Tuhan kepada saya. Aksi dan konsekuensi, konsekuensi dan respon, respon menghasilkan aksi berikutnya, dan konsekuensi berikutnya, saudara. Terus menerus. Ya, anak buta kenapa ya bisa karena genetika? Salahnya Tuhan genetika? Ya enggak lah. Ya kan? Apakah itu seorang terlahir buta terus dia berarti kiamat buat dia, saudara? Nah, itu kan buta kasihan Pak, nggak bisa kerja, siapa bilang? Banyak orang normal nggak bisa kerja, banyak orang buta malah bisa jadi berkat buat orang yang normal. Ya kan? Banyak orang yang buta, tapi dia tidak meminta-minta. Banyak orang yang normal, sehat, meminta-minta. Wah, saya banyak kali tuh, ya. Orang meminta-minta, tak marahi, saudara ya. Tak marahi. Saya tidak pernah meminta-minta. Saya selalu percaya, sandarkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, loh bukan masalah Tuhan nggak kasih. Kamu tergantung, kamu mintanya apa. Tuhan itu tidak akan pernah ya membuat kamu kelaparan kalau kamu bekerja. Orang yang bekerja itu pasti makan, saudara. Tidak mungkin tidak makan, kecuali kamu pengennya makannya sate babi apa sate kambing, ya pasti kamu kurang duitnya, bisa kurang. Tapi kalau sekedar makan, orang yang bekerja pasti makan. Ya, kurang Pak. Ya kan, selalu kan kurang kan, oh iya kurang, apanya yang kurang nih? Nah, buat bayar listrik, bayar segala macam. Nah, kalau kamu hidup di dalam komunitas, kamu tidak akan kurang. Dan komunitas yang benar akan selalu peka dengan hal kebutuhan pokok. Yang membuat kamu kurang, yang membuat kamu selalu minus adalah karena keinginanmu. Misalnya, kamu kan harusnya tidak perlu listrik kan di rumah. Gak bisa bayar listrik Pak, ya kan gak usah bayar listrik. Nggak pakai listrik ya, iya nggak apa-apa. Dari dulu kita nggak pakai listrik nggak apa-apa. Saya waktu kecil, saya dari kelas 1 SD sampai saya kelas 6 SD, saudara. Saya tinggal di kampung yang tidak ada listriknya. Nggak apa-apa, bisa. Nilai saya tetap bagus, saudara. Dibanding teman-teman saya yang tinggal di rumah gedung dengan ada listriknya, sepupu-sepupu saya yang kaya raya, yang tinggal di kota yang rumahnya 3 lantai, ya 1000 meter persegi, nilai saya lebih bagus daripada mereka. Rumah saya nggak ada listriknya loh. Ya, selama kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu, rumah saya nggak ada listriknya. Nilai saya tetap lebih bagus, saya tetap lebih berprestasi. Ya, contoh ya saudara ya. Jadi banyak sekali kamu punya alasan, malah saya termotivasi. Ya, saya termotivasi, saudara. Orang, kalau saya nggak cerita, kamu mungkin setengah nggak percaya kalau saya tinggal di rumah yang tidak ada listriknya loh, saudara ya. Nah, saya tinggal di kampung yang tidak ada listriknya. Ya. Tetapi saya lebih berprestasi dari orang lain. Nah, Anda yang teman itu sepupu-sepupu saya ya, teman-teman baik, sahabat-sahabat saya dulu, teman sekelas saya semua, malah belum apa-apa, saya sudah kemana-mana, saudara sekarang. Saya sering cerita ya, ada beberapa hamba Tuhan yang buta, tapi dia malah memberkati orang-orang yang sehat, loh, saudara, yang matanya normal. Jadi apapun kondisimu, ya, itu tidak membuat kamu bisa menjadi beban bagi orang lain. Itu adalah konsekuensi dan respon dan bagaimana kamu bisa menggunakannya itu. Ya kan, bagaimana kamu bisa menghadapinya, meresponinya, lalu beraksi. Buta itu bukan satu keburukan, cacat itu bukan satu sial. Ya. Memang kamu dibully, berarti kamu harus rendah hati kan? Lebih mudah untuk rendah hati kan? Atau kamu mau normal? Kalau kamu normal, kamu yang membuli. Kalau lebih suka yang membuli, nah itulah jahatnya manusia. Iya kan? Jahatnya manusia kan begitu kan?
Kalau kamu normal, kamu jadi bully orang, karena pecundang, mentalnya pecundang. Tapi saya melihat ya ada orang-orang yang cacat, yang hidupnya justru lebih mulia. Ya, ada orang-orang yang Down syndrome, tapi hatinya lebih baik daripada orang-orang yang normal. Ada orang-orang yang normal, tapi hidupnya jadi parasit. Ada orang-orang yang tidak normal, tapi hidupnya mau mandiri. Saya lihat, saya kerja di sebuah panti, jadi volunteer ya, Freiwilliger, bekerja bebas sesuai kehendak bebas ya, gratis nggak dibayar. Saya kerja di sebuah panti sama anak ya. Ada anak-anak yang kalau dia makan, dia tangannya cengkrong gini, iya ngomong gitu ya saudara ya. Tapi kalau dibantuin dia marah saudara. Dia mau sendiri saudara ya. Tapi ada orang yang jadi parasit, apa-apa mintanya ya. Waduh, semuanya apa-apa tergantung sama orang lain. Itu adalah sebuah mentalitas. Salahnya itu anak cacat yang di panti itu apa salahnya orang tuanya apa enggak saudara. Jangan bilang salahnya Tuhan. Jangan bilang salahnya orang tuanya. Kita enggak ngerti. Ya kan? Genetika mungkin DNA bisa. Ya kan? Tetapi pokoknya kondisinya sudah seperti itu. Udah start, mulailah dari situ. Saya miskin, saya mulai dari kemiskinan saya. Beberapa orang yang kita bantu, yang kita support, hidupnya jauh lebih baik dari saya waktu masih muda saya, saudara. Tapi ada yang ngedrill terus ya melanggar peraturan demi mendapatkan lebih, ya. Itu kan mentalitas. Bahkan ada yang mencaci maki ya, ada yang mencaci maki, ya kan. Padahal hidupnya baik loh, saudara. Setelah disurvei, hidupnya ternyata lebih baik. Waktu itu ada seorang ibu juga ya, sekarang udah nggak di kita, saya nggak tahu kenapa. Hidupnya jauh lebih baik. Saya tetap kita bantu, walaupun saya semua ya ampun. Cuma ya sudah kita bantu, dan saya selalu kasih tahu pengurus, saya mengencourage jangan begitu. Ya mereka miskin karena mentalitasnya seperti itu. Kita nggak bisa menghakimi. Tetapi saya dalam hati saya, aduh Tuhan Yesus terima kasih. Ketika saya miskin, saya punya mentalitas tidak mau minta. Ketika saya dalam kekurangan, saya diberi motivasi. Selalu ada motivasi. Loh, ada mentalitas yang nggak baik itu selalu keluar ya, namanya orang miskin kelamaan ya. Ada mentalitas nggak baik itu keluar, kadang-kadang watak jelek. Ya, watak jelek minta-minta, kadang-kadang keluar ya. Aku kan pantas dikasihani, misalnya seperti itu ya saudara ya. Itu keluar ya, sampai saya merasa malu suatu hari. Apapun kondisimu, jangan berkata ya, orang lain tidak bisa berkata itu karena dosa. Tetapi mulailah dari sekarang, dari nol. Dari situlah kamu bangkit, dari situlah ada aksi, ada konsekuensi, ada respon, reaksi ya, dan kamu akan menuai konsekuensi-konsekuensi berikutnya. Jadi jangan percaya dengan, oh ini karena dosa, karena ini nanti dulu saudara, singkirkan itu dulu. Sekarang kamu fokus, aksi, reaksi, konsekuensi, respon-respon, tanggung jawab dalam kehidupan, mentalitas, metanoia, dirubah pikirannya. Ya, belajarlah sama orang-orang yang punya kemauan keras. Jangan belajar sama orang-orang yang mentalnya tempe. Jangan pernah memaklumi diri sendiri. Wah saya nggak bisa ini kan karena ini. Oh ya maklumlah saya begini karena begini. Jangan maklum saudara. Saya bisa. Makanya Tuhan Yesus kasih ayat yang bagus ya. Filipi 4 ayat 13. Ya, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku, saudara. Ya, sanggup, bisa. Karena Tuhan Yesus bilang begitu ya. Aku sanggup, aku bisa. Bukan karena kamu miskin, bukan karena cacat. Jangan bilang, kan ini karena dosa di masa lalu, orang tua aku kutuk turunan, omong kosong gitu semua, saudara. Ya, si Tony Daud itu omong kosong, itu dosa turunan, tidak ada, saudara. Patahkan itu semua di dalam nama Yesus, tidak ada. Jangan percaya tahayul-tahayul begitu ya, agama-agama yang tidak ada begitu. Tuhan Yesus pun udah ngajari, ini dosanya siapa? Bukan dosanya siapa-siapa. Supaya Tuhan dimuliakan. Apapun kondisimu hari ini, jadikanlah sebuah start supaya nama Tuhan dimuliakan.
Tuhan Yesus memberkati.